Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Direktur Rumah Sakit Umum Muhammad Nur Pamekasan, pengurus takmir Masjid Ar-Rasyid, dan Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Siang ini kita kembali bisa bertemu di Masjid Ar-Rasyid dalam rangka bersama-sama mengkaji kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah Al-Quran. Allah ridha kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Alaq. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas panjang lebar ayat 1 dan 2. Bagi para jamaah yang tidak berkesempatan mengikuti, bisa menyimaknya melalui YouTube Rumah RSUD Muhammad Nur. Bisa dicek di sana biar nanti tidak perlu kami ulang kembali. Baik, seperti biasanya mari kita awali kajian tafsir siang ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kita tahu ini adalah 5 ayat pertama yang diturunkan pertama kali. Bukti bahwa Nabi telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Muhammad itu bin Abdillah telah diangkat menjadi seorang Nabi. Kita mulai bersama-sama, insya Allah banyak yang hafal insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Cukup sampai di sini aja. Shadaqallahul 'azim. Pada siang ini kita akan langsung masuk pada tafsir ayat ke. Kita selesaikan sampai ayat 5. Insya Allah tidak lama. Mohon bersabar. Paling 2 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Yang artinya Iqra, baca olehmu Muhammad. Dalam hal ini khitabnya adalah Nabi Muhammad waktu itu. Wa rabbukal akram. Jadi wawunya ini wawu hal namanya kalau dalam struktur nahwu. Jadi hale kalau di pondok pesantren. Jadi mungkin kita bisa terjemahkan dengan sementara, atau bisa
Rabbuka, Tuhanmu, al-akram, zat yang paling pemurah. Al-akram ini superlatif, bukan tafdil, artinya bukan isim tafdil karena tidak ada pembandingnya. Isim tafdil memang karena tidak disebutkan lebih dari, itu beda. Misalkan si A lebih tinggi dari si B, berarti ada pembandingnya. Artinya belum tentu si A itu lebih tinggi dari si C. Nah, sementara ayat ini langsung al-akram, yang paling pemurah. Nah, nanti kita. Jadi Iqra wa rabbukal akram. Bacalah olehmu Muhammad sementara Tuhanmu atau sedangkan Tuhanmu al-akram, zat yang paling pemurah. Baik, kita mulai dari kata Iqra. Saya sudah panjang lebar membahas kata Iqra ini pada pertemuan sebelumnya. Jadi yang disebut dengan membaca itu ada perubahan mental, yang semula tidak paham menjadi paham. Nah, itu membaca. Belum disebut dengan membaca kalau tidak ada perubahan mental. Sama saja antara dia mengucapkan dengan tidak mengucapkan. Jadi kalau tidak ada perubahan mental, itu sekedar namanya membunyikan. Membunyikan. Belum bermakna membaca. Insyaallah bisa disimak lagi pada sesi pertemuan sebelumnya. Nah, yang menarik perhatian para mufassir ketika dalam rangkaian ayat 5 ayat pertama yang turun pertama kali ini ada pengulangan perintah membaca. Nah, ini yang menarik. Jadi yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian yang ayat ketiga Iqra wa rabbukal akram. Apa maknanya? Tentu tafsir yang paling mendasar, hampir semua tafsir itu tetap akan memakainya. Ketika ada pengulangan, maka itu disebut dengan litakid, untuk menguatkan. Jadi diulang itu untuk menguatkan. Tapi dalam pandangan pakar tafsir Muqarin, tafsir yang membandingkan ayat-ayat redaksi sama atau mirip, kalau sekedar dipahami untuk menguatkan, itu tidak begitu penting. Karena ini firman Allah. Artinya satu kali ya Allah dawuh cukup, tidak perlu diulang-ulang. Beda kalau kita untuk meyakinkan orang kadang perlu diulang-ulang. Tapi Allah tidak butuh itu sungguhnya. Ini pandangan pakar Muqarin, ya. Perbandingan ayat yang memiliki redaksi yang sama atau mirip. Sehingga ketika ada pengulangan ya, dengan redaksi yang sama atau mirip, maka harus dicari tahu kira-kira apa pesan lain yang ingin disampaikan oleh Allah kepada kita. Kenapa ada pengulangan firman yang memiliki redaksi yang sama atau mirip? Perhatian para ulama di sini. Ada banyak tafsir mengenai hal ini. Saya rangkum setidaknya ada 3 atau ya. Yang pertama ya, ada yang menafsirkan bahwa Iqra pada ayat pertama itu ditujukan khusus untuk Rasulullah. Rasulullah ini perintahkan. Sementara Iqra pada ayat yang kedua itu ditujukan secara umum. Meskipun khitabnya untuk Rasul. Dalam ayat Al-Qur'an itu ada satu ungkapan zikrul khas wa iradatul kull. Disebutkan khusus tapi maunya semuanya.
Yang ditunjuk Rasul tapi maunya kita semua. Karena ada pengulangan, maka stressingnya untuk yang pertama itu Rasul, ditujukan pada Rasulullah. Untuk yang stressingnya, penekanannya ditujukan kepada kita. Tentu penafsiran ini pasti akan ada yang menolaknya. Karena ada kalimat berikutnya, wa sementara Tuhanmu bukan wa rabbukum. Nah, itu ya. Itu kelemahannya. Yang kedua, Iqra yang pertama ditujukan bagi orang yang mau belajar, pembelajar. Jadi murid. Iqra yang pertama. Sementara Iqra yang kedua ditujukan bagi orang yang mau mengajar. Baik yang mau belajar maupun mau mengajar itu harus membaca. Jadi tidak hanya tertuju bagi orang belajar, mau membaca. Harus ada informasi baru, minimal meyakinkan diri bahwa pembacaannya benar. Artinya jangan hanya kalau mau mengajar harus update ilmu, harus ada perkembangan ilmu yang diupdate, ya, sehingga nanti yang disampaikan itu informasi yang terupdate, bukan yang lama-lama diulang-ulang, tidak ada tambahan informasi baru. Jadi orang mengajar pun harus menyiapkan diri dengan cara membaca. Ini lebih bisa diterima. Lebih bisa diterima. Nah, yang ketiga, ini Iqra yang kedua, ini saya simpelkan begini. Perintah untuk membaca pada ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram, itu sungguhnya untuk memberi kepercayaan diri kepada baginda Nabi, karena waktu di awal ketika diperintahkan untuk membaca, respon Nabi itu kita tahu pada pertemuan kita. Ketika suruh membaca, Nabi meresponnya dengan ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca. Tapi ketika ternyata dituntun bisa baca, kemudian pada ayat yang ketiga ini hendak menunjukkannya bisa Muhammad. Kamu bisa baca. Ayo baca. Nah, itu. Jadi sebelum-sebelumnya mungkin tidak terlatih untuk membaca, ketika ayat pertama diminta mengikuti bacaannya malaikat ternyata bisa. Maka ayat yang ketiga ini untuk meyakinkan Nabi, kamu sungguhnya bisa baca. Jadi semacam penekan, meskipun ini juga mengandung kelemahan. Karena untuk perintah Allah kepada Nabi itu yang nggak perlu diulang-ulang. Nabi itu adalah orang yang senantiasa orang pertama yang akan melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah. Nah, kira-kira apa tafsir yang menurut hemat saya ya, dan ini banyak diamini oleh para mufassir ya, bisa dibaca dalam kitabnya Al-Marawi, Ahmad Mustafa Al-Marawi, bisa dibaca kitabnya yang saya bawa ini Syekh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Itu banyak bisa. Apa? Pengulangan kata Iqra ini ingin menunjukkan bahwa proses membaca itu tidak boleh hanya mengandalkan satu kali. Jadi harus terus berulang. Jadi boleh jadi kita baca sekali kita paham, tapi pemahaman kita mungkin masih belum sempurna. Baca lagi. Kalau dalam kitab taklim yang jadi pegangan anak-anak santri, Ustaz ya, itu pelajaran hari ini itu dibaca besok 5 kali, dibaca besoknya lagi, dibaca lagi besok 3 kali, terus jadi diulang-ulang gitu. Nah, ini di dalam kitab taklim gitu. Jadi kenapa ada 2 kali perintah Iqra, itu menunjukkan pesan bahwa membaca itu jangan hanya mengandalkan 1 kali baca selesai.
berulang kali harus dibaca. Nah, kalau kita merujuk kepada tafsir yang ayat yang pertama, bahwa ayat yang pertama itu lebih menekankan bagaimana kita membaca itu didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara Iqra yang kedua ini diharapkan ketika sudah membaca itu akan memperoleh faidah dari proses pembacaan. Maka dilanjutkan dengan satu ungkapan wa rabbukal akram. Kalau kamu sungguh-sungguh membaca, maka yakinkan diri bahwa Tuhanmu itu Maha Pemurah. Artinya orang yang rajin membaca, dia akan mendapatkan betapa banyak anugerah dari Allah dengan proses membacanya itu. Paham? Bisa diterima ini? Maksudnya, bisa terima. Jadi kunci sukses itu menurut ayat ini adalah kalau ingin sukses hidup, kata kuncinya baca. Yang pertama, baca didasari dengan niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, dengan membaca akan membuka dunia, karena membaca itu apa? Membaca itu jendela dunia, apa istilahnya? Ada istilah ya, dunia ini. Nah, ini Islam. Nah, ini antara pesan penting kenapa kitab suci kita diberi nama dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Al-Qur'an itu al-makru, yang dibaca. Kita mintakan untuk membaca Al-Qur'an. Apalagi sebentar lagi kita akan ketemu dengan bulan Ramadan yang disebut dengan Syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan yang nanti mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa memanfaatkan sebagai bulan Al-Qur'an. Agar kita semangat, satu di antaranya adalah harus kita yakinkan diri bahwa tahun depan kita nggak ketemu lagi dengan Ramadan, hanya tahun ini. Nah, itu artinya ketika kita menyatakan seperti itu, maka ketika ketemu Ramadan yang akan datang ini, tahun ini, insya Allah kita akan sungguh-sungguh menerimanya. Jangan-jangan tahun depan sudah tidak ketemu lagi, kan begitu Bapak Ibu ya. Baik, kalau sudah bisa. Jadi saya sependapat dengan yang kedua, bahwa proses membaca harus berulang. Kalau didasari pada lanjutan ayat, untuk pertama dasari membaca karena Allah. Yang kedua, dengan membaca maka diharapkan kita akan mendapatkan keutamaan, faidah, manfaat dari bacaan. Baik, itu. Saya mohon maaf karena jam 1 harus sudah, karena ada kewajiban ngajar. Baik, berikutnya warabbukal. Nah, saya ingin kembali menyatakan di awal-awal wahyu Allah itu Allah nggak menyebutkan Tuhan nama dirinya. Di Rabbun. Di ada kerahmatnya, sifat pemurahnya, sifat pengasihnya. Rabbun itu pemelihara, pengayom, pendidik, pelindung, itu Rabbun. Ini sudah bahas sekali. Yang menarik itu adalah Al-Akram. Ada yang menyatakan dalam sebuah tafsir ya, bahwa satu-satunya sifat yang disematkan bagi Allah dengan menggunakan superlatif, ya, bukan tafdil saja, superlatif,
Jadi paling pemurah. Ini hanya ayat ini. Hanya ayat ini. Biasanya menggunakan wazan fa'ilun yang menunjukkan keabadian sifat itu. Keabadian. Rahim gitu. Keabadian. Tidak menggunakan paling. Ini Al-Akram ini paling pemurah. Sehingga ini menarik perhatian Imam Al-Ghazali. Beliau itu mengulas panjang lebar kenapa ayat ini menggunakan wazan superlatif, paling, bukan lebih mulia dari, karena lebih mulia itu dari tadi saya sampaikan. Ini paling mulia, paling pemurah. Beliau begini, Imam Al-Ghazali ini ya, saya kutip ini. Kata beliau Imam Al-Ghazali, Allah diberikan sifat dengan Al-Akram itu bukan sekedar karim, ya, meskipun sama maknanya, tapi kenapa Al-Akram tidak karim? Tidak karim. Beliau bilang begini, karena Allah kalau sudah berjanji pasti menepati janjinya. Kalau dia memberi melampaui batas harapan dari hambanya. Jadi memberi itu melampaui batas dari harapan hambanya. Cuma kadang kita nggak sadar, ya. Kita diberi yang lebih baik dari apa yang kita minta sesungguhnya. Tapi kita kadang kita menyatakan itu baik kalau dengan permintaan kita sendiri. Padahal kita mau diberi dengan yang lebih baik. Itu kata Imam Al-Ghazali. Kenapa sampai menggunakan kata Al-Akram? Kita akan diberi yang lebih baik. Memang ada pertanyaannya, masa kita perlu berdoa gitu ya? Kan Allah sudah tahu dia. Ya karena berdoa itu diperintah. Kita disuruh berdoa. Allah senang kalau hambanya berdoa. Allah yang menyerunya meminta kepada dirinya senang. Maka berdoalah. Nah, Allah akan memberi dengan pemberian yang melampaui doa itu. Sehingga semua yang datang dari Allah itu pasti terbaik. Itu perspektif kita seperti itu. Nah, juga kata Imam Al-Ghazali, kenapa sampai Al-Akram ini Allah itu tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi. Enggak lihat-lihat, jadi memang semua dikasih. Bahkan mungkin orang yang enggak beriman dikasih. Rahmannya Allah dikasih. Ada yang enggak beriman dikasih. Kenapa sampai demikian luar biasanya? Karena sungguhnya Allah itu tidak butuh itu. Allah Sang Maha Kaya dan Allah tidak membutuhkan itu. Jadi kalau minta pada orang makhluk yang masih membutuhkan juga, maka tidak akan diberi dengan pemberian yang terbaik. Dia masih mikir, lah untuk saya apa nanti gitu. Kalau dikasih semua. Nah, gitu. Padahal mungkin saja dia tidak punya semuanya. Andaikan pun punya semuanya, sementara dia masih membutuhkan yang dimiliki itu, dia akan berpikir kalau ingin diberikan semuanya. Karena nanti berpikir, saya apa gitu kan. Allah memiliki semuanya dan tidak membutuhkan semua itu. Nah, itu ketika bicara soal Allahus Samad, ya, Allahus Samad. Disebut dengan tauhid samadiyah. Tolong dicek lagi biar tidak tahu. Jadi di ayat yang ketiga ini, ketika perintah membaca disandingkan dengan sementara Tuhanmu zat yang paling pemurah, ini hendak menyatakan bahwa sungguhnya kalau kita ingin mendapatkan Allah itu, cara yang paling efektif yang ditawarkan Allah adalah dengan cara membaca. Dengan membaca akan banyak peluang yang kita bisa, akan banyak peluang kita bisa raih dengan membaca. Ayo baca. Ini Islam, baca.
Baik, bisa dipahami ayat yang ketiga? Baik, yang keempat, alladzi 'allama bil qalam. Ini Allah memberikan satu petunjuk lagi untuk bisa. Allah mengajarkan kita dengan satu ungkapan, alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang mengajarkan kita, memberitahu kita bil qalam, dengan perantara qalam, pena. Qalam itu arti pena. Setelah ayat ini turun, Bapak Ibu, kemudian turun wahyu yang kedua, surat Al-Qalam itu. Nun wal qalam wa ma yasturun. Coba kalau penjenengan baca makna huruf nun itu, jadi yang disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf terpotong-potong di 8 surah. Itu di antara makna huruf nun itu di dalam maknanya, karena ini ayat mutasyabihah, ayat yang susah untuk digali pesan yang jelas apa. Itu di antara makna nun adalah tempat apa? Pena, tempat tinta. Jadi Allah ingin menyatakan bahwa tempat tinta itu sangat penting. Jangan sampai kita lepas dari itu. Kalau nulis kan pakai ini ya, dicelupin itu. Ya, kalau memaknai kitab ada. Cuma memang agak susah gitu. Enggak praktis ya. Karena biar kecil saja ujungnya. Bahkan dalam sebuah hadis itu kita nggak boleh lepas dari membawa pena. Apalagi kajian seperti ini sebenarnya. Untung ada yang bawa ini. Catat ini ya. Catat itu. Ya. Karena dengan dicatat itu akan melekat. Kata Nabi itu, bawa pena dalam setiap kesempatan. Karena akan ketemu dengan ilmu dimanapun kamu. Kalau sudah dipakai, di hadis ini ya, taruhlah pena itu di telinga sebelah kiri, kayak tukang gitu ya, tukang. Karena itu nanti akan mengingatkanmu. Kalau ada sesuatu yang penting, catat. Cuma di sini orang hebat semua, tanpa pena pasti ingat gitu ya. Karena ada YouTube-nya, ada YouTube-nya, bisa. Penanya berupa YouTube, terekam di YouTube. Saya ingin memberikan penekanan pada kata allama. Allah menggunakan kata allama, bukan a'lama. Jadi ada dua wazan yang maknanya itu mengajarkan, bisa allama, ya, memberitahu, mengajari ilmu, atau allama, sama maknanya. Cuma apa bedanya ketika a'lama dengan allama, fa'ala dengan af'ala dengan fa'ala, wazan. Kalau menggunakan wazan allama itu maknanya bertahap. Jadi pengajaran ilmu itu bertahap. Ta'lim, allama yu'allimu ta'lim, bertahap. Enggak bisa sekaligus. Makanya di proses pembelajaran itu ya mesti lihat usianya. Anak TK ya pembelajarannya dengan cara bernyanyi. Jangan langsung kayak begini anak TK, langsung kayak seperti ini. Bukan pintar itu. Mana gendeng gitu. Kajian tafsir langsung anak TK yang dengarkan. Apa gitu ya. Guyon semuanya lari semua. Enggak bisa, bertahap. Dari sedikit demi sedikit. Ini juga sama dengan ketika Allah nyatakan wa 'allama ma'a kullah. Pakai kata allama, bukan a'lama. Kalau a'lama ini sekaligus. Apakah ada yang Allah berikan cara a'lama, i'lam? Kemungkinan ada. Apa itu yang disebut dengan ilmun wahbiyun, atau lebih dikenal dengan ilmu dunia.
tanpa proses, langsung tahu. Nanti ini pesan dari ayat yang kelima. Jadi bahwa ilmu itu memang dengan di antara cara kita memperoleh ilmu itu, pada awal wahyu Al-Quran ini diturunkan, Allah memberikan informasi dengan dua cara. Yang pertama dengan membaca. Yang kedua dengan pena, dengan menulis. Panjenengan kalau masih ingat, kita sudah bahas panjang lebar. Dua nama Al-Quran yang itu paling populer. Yang pertama adalah Al-Quran sendiri, artinya al-makru, yang dibaca. Yang kedua apa? Namanya Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alkitab, Al-Quran disebut dengan Alkitab, tulisan, karena Al-Quran memang jadi definisi Al-Quran itu al-maktubu alal mushaf, yang ditulis di lembaran-lembaran. Bisa baca Al-Quran itu karena Al-Quran ditulis. Di dua nama ini menunjukkan pesan penting bahwa sungguhnya umat Islam itu akan jaya yang pertama untuk membaca, yang kedua menulis. Nah, ini yang digaung-gaungkan zaman sekarang dengan literasi. Nah, gitu. Jadi zaman sekarang ini lagi booming bagaimana mengajak masyarakat itu giat ya dengan literasi. Baca. Tulis yang bisa ditulis, baca yang bisa dibaca. Cuma satu kata kuncinya, semua yang kita tulis, semua yang kita baca itu harus Mi rabbikal ladzi khalaq. Jadi jangan sampai menulis yang tidak sesuai dengan nama Tuhan. Jangan membaca dengan sesuatu yang sesuai dengan Tuhan. Zaman sekarang pakai apa tulisan? Ya WA itu. Kadang kita asal nulis ini ya. Yang enggak pantas ditulis. Karena asal kadang kita WhatsApp itu, hati-hati. Jadi kita diajarkan itu, ayo tulis, ayo baca, tapi dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Insya Allah kalau kita menulis membaca Bismi rabbikal ladzi khalaq, maka kita akan mendapatkan wa rabbukal akbar. Akan ada anugerah nikmat yang datangnya dari zat yang paling pemurah dengan cara membaca dan menulis. Paham? Baik. Itu ayat yang keempat. Ayat yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini juga mensifati yang mengajari al-insan. Saya katakan kemarin, kalau disebut al-insan itu stressingnya pada ruhaninya, bukan pada jasadnya. Meskipun sisi dalamnya. Malam ya'lam, sesuatu yang ia belum ketahui. Ini sesungguhnya tidak berbeda dengan pada ayat ini. Allah bisa mengajari manusia dengan cara dia diperintahkan membaca dan menulis, tapi Allah itu mampu memberitahu manusia, mengajari manusia dengan cara dia. Itu yang dikenal dengan ilmu ladunni. Maka ilmu itu dalam Al-Quran dikenal dengan dua bentuk. Ada namanya ilmun kasb, ilmu yang diperoleh karena usaha kita,
ada ilmun wahbiyun, ilmu yang diperoleh karena anugerah dari Allah. Usaha, jadi mulai belajar TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu namanya ilmun kasbiyun. Ada ilmun wahbiyun, seperti itu, tapi diberitahu oleh Allah. Apakah ada? Ada. Bagaimana caranya? Mendekatlah. Karena dalam filsafat Allah itu disebut dengan akal fa'al, akal aktif penyebutannya. Yang paling dekat dengan Allah itu namanya akal mustafad. Itu akal mustafad. Siapa pemilik itu? Adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu sering langsung diajari Nabi, tidak perlu proses seperti kita. Nah, ketika kita mendekat kepada Allah, ya, itu gampang juga untuk mendapatkan frekuensi langsung dari Allah. Itu. Gimana cara ruhani kita yang dinaikkan? Ruhaninya. Sementara jasadnya kita tinggalkan. Di antara cara yang paling efektif agar ruhani kita meningkat adalah dengan cara, insya Allah kita ketemu di bulan puasa. Itu ruhani kita tingkatkan itu. Jasmani kita tekan. Kalau sibuk ngurusi jasmani, makan, minum, seksual, yang gemuk jasadnya, ruhnya kecil. Mohon maaf, tidak, saya juga belum, tidak. Maksud saya, kalau kita sibuk dengan urusan jasmani, maka benak kita hanya jasmani kita. Bagaimana agar sehat, penting itu, tapi bukan segalanya. Agar ganteng, agar cantik, betapa banyak merawat diri untuk kebaikan jasmani saja, sementara kadang kita lupa untuk merawat ruhani kita. Yang terjadi apa? Jasmaninya hebat, ruhaninya nggak ketemu dengan Allah. Jadi apa yang kira-kira kita bisa ambil pesan penting dari sini? Bahwa sungguhnya kalau sekedar mengandalkan kita mungkin paham ini baik, kita paham ini bagus, tapi itu tidak akan membuat kita menjadi orang baik. Maka lanjutkan bahwa harus baik sehingga mendapatkan hidayah Allah, meskipun tidak dalam bentuk ilmu laduni, hidayah Allah. Coba begini, saya tanya, keluar masjid nanti sandal itu, secara akal panjenengan pasti bisa membedakan, oh ini sandal yang baik, ya, baik, kualitasnya baik, pasti. Itu fungsi akliyah saja, itu fungsi akliyah saja. Jadi proses pembacaan ya kita itu mungkin sampai pada kemampuan untuk mengenali ini bagus, sandal yang bagus dan tidak bagus. Tapi kalau ruhani kita kerdil, karena sudah bisa membedakan ini bagus tidak bagus, kira-kira apa tindakan kita, kan gitu. Yang bagus, tinggalkan yang jelek gitu. Gitu. Itu nanti imbasnya gitu. Jadi makanya tidak semua ilmuwan itu menjadi orang berhenti pada ilmu saja, maka harus tingkatkan rohaninya. Meskipun ada statement saya juga tidak sependapat ya. Justru yang banyak korbannya sih para ilmuwan katanya gitu. Benar kan? Yang masuk KPK gitu ya orang gitu ya. Rakyat kecil nggak ada yang tangkap KPK nampaknya itu. Nah? Ada kesempatan.
Karena ini kabarnya gitu, meskipun saya tidak setuju. Ya, tidak setuju. Tetap ilmu itu membimbing kita arah yang baik. Cuma kita butuh ruhani kita untuk bisa mengendalikan itu semua. Maka ayo gabungkan di sini kajian-kajian kita seperti ini. Jangan hanya berhenti untuk ilmu setinggi mungkin, tapi kita lupa untuk menaikkan ruhani kita pada Allah. Itu. Sehingga antara ilmu dan bimbingan Allah berjalan. Apa orang yang baik? Karena ilmunya. Karena ilmunya kan, nggak mungkin dia ngambil yang jelek. Karena ilmunya dia tahu, ambil ini aja, gitu kan? Coba orang yang nggak tahu merek tidak baik, dia susah milih. Karena kalau nggak tahu susah milih. Kalau yang tahu, oh yang baik ini susah, gitu kan? Nah, itu. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi dalam hidayah. Akhiri, mohon maaf saya agak cepat karena ada kewajiban ngajar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma kirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.